Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi. Mari kita mulai pembelajaran kita, walaupun dengan tidak tatap muka, tapi semoga tetap semangat dengan perhatikan materi berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang listrik statis atau listrik tidak mengalir. Nah, silahkan kalian perhatikan video berikut. Pada kali ini kita akan mempelajari standar kompetensi yang akan kita pelajari, yaitu memahami konsep kelistrikan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasarnya adalah kalian mampu mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala listrik statis serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah ini yang akan menunjukkan kalian paham atau tidak. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan cara memberi muatan listrik pada benda. Yang kedua, menjelaskan cara kualitatif hubungan antara besar gaya listrik dan besar muatan listrik serta jarak antar benda bermuatan listrik. Indikator yang ketiga, tanda yang ketiga, menentukan arah gaya listrik pada benda bermuatan listrik. Yang keempat, menjelaskan tentang peristiwa induksi listrik. Kemudian yang kelima, indikatornya kalian paham materi ini adalah kalian bisa menjelaskan penerapan listrik statis. Oke, kita lanjutkan langsung saja pada materi indikator yang pertama. Ini adalah bisa kalian lihat percakapan dari dua tersebut. Langsung saja, apa itu muatan listrik? Muatan listrik yang pertama adalah pengertian atom. Apa atom itu? Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian atom ini banyak teorinya. Yang bicara tentang teori atom, yang pertama adalah atom Niels Bohr. Dia mengatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Yang kedua, elektron itu mengelilingi atom di luarnya. Kemudian yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan dalam ke luar atau lintasan luar ke dalam. Kemudian perkembangan atom. Awal-awalnya Thomson menemukan elektron. Kemudian berikutnya Rutherford mengatakan elektron itu bergerak melingkari atom yang disebut proton. Berikutnya Rutherford mempunyai murid yaitu James Chadwick menemukan adanya partikel lain di dalam inti atom yang ia sebut dengan neutron. Nah, makin banyak partikel baru yang ditemukan, antara lain adalah neutrin, muon, dan pion. Kemudian berikutnya fisikawan Amerika Murray Gell-Mann dan Chadwick mengatakan bahwa partikel elementer seperti proton, neutron tersusun dari kuat dengan berbagai kombinasi.
Kemudian yang terakhir, ternyata ada 4 jenis quark yang berbeda, yaitu up, down, string, dan gamut. Ukuran quark sendiri sekitar 1000 kali lebih kecil daripada proton, dan muatan listriknya 31 atau 32 muatan proton. Berikutnya, bagaimana susunan partikel zat padat? Nah, ini misalkan benda padat begitu, seandainya kita pecah-pecah maka akan jadi bagian-bagian berikut. Begitu kita pecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi, kemudian kita pecah lagi menjadi yang lebih kecil lagi, kemudian kita pecah lagi, kita lihat yang paling kecil, ternyata benda tersebut susunannya kurang lebih demikian. Ada bagian yang paling luar, itulah yang disebut dengan elektron, yang senantiasa bergerak, dia tidak stabil. Kemudian di dalamnya inilah yang disebut dengan inti atom, yang terdiri dari elektron dan proton. Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron netral. Kemudian kita lanjutkan teori atom. Tadi sudah ada gambaran bahwa atom itu terdiri dari beberapa partikel. Yang pertama proton, itu muatannya positif. Elektron bermuatan negatif, kemudian neutron tidak bermuatan atau nol. Proton dan neutron membentuk inti. Siapa yang mengelilinginya? Seperti tadi yang bergerak terus, elektron. Nah, elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti, energi elektronnya semakin kecil, lemah, sehingga tidak stabil. Atom netral jika protonnya sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Dikatakan negatif jika kelebihan elektron. Sekarang mari kita lanjutkan, yaitu contoh daripada suatu atom. Neutronnya berapa? Neutronnya ada 2. Elektronnya ada berapa? Ada 2. Nah, ini adalah contoh daripada atom.